Kisah Nader Shah, Sang Napoleon Persia. Awal kehidupan di Khurasan. Di dataran kering Khurasan pada tahun 1688, seorang bayi laki-laki lahir di tengah keluarga sederhana. Ayahnya hanyalah seorang kepala suku kecil dari kaum Afshar, suku Turkmen yang hidup berpindah-pindah di perbatasan timur Persia. Ibunya adalah wanita desa yang keras hati, terbiasa mengolah tanah yang gersang. Mereka menamai anak itu Nader, yang berarti langka atau berharga. Namun hidupnya sejak awal jauh dari kata berharga. Ketika Nader masih kecil, ayahnya meninggalkan keluarga dalam kesengsaraan. Ibunya harus bekerja keras, dan Nader sering ikut berburu, kelinci atau memungut kayu bakar, agar mereka tidak mati kelaparan. Setiap malam ketika api unggun menyala, Nader kecil duduk mendengar kisah para tetua tentang kejayaan Persia kuno, tentang Cyrus Agung yang membangun kekaisaran, tentang Darius yang memerintah hingga ke Yunani, dan tentang Khosrow Anushirvan, raja adil yang dihormati. Kata-kata itu meresap dalam hatinya. Ia bersumpah meski lahir miskin, suatu hari ia akan mengangkat Persia dari kehinaan. Remaja yang menjadi prajurit, Nader tumbuh menjadi remaja yang berbeda dari anak sebayanya. Tubuhnya kuat karena kerja keras, matanya tajam karena terbiasa berburu, dan jiwanya penuh dengan ambisi. Ia cepat belajar menggunakan pedang, busur, dan kuda. Pada usia belasan, ia mulai bergabung dengan kelompok prajurit suku pengembara. Mereka sering bertempur melawan perampok atau musuh suku lain. Dalam setiap pertempuran, Nader menunjukkan keberanian luar biasa. Ia maju ke barisan depan tanpa ragu, dan dalam waktu singkat reputasinya berkembang. Namun lebih dari sekadar keberanian, Nader memiliki pikiran seorang jenderal. Ia mengatur serangan kilat, memanfaatkan kelemahan musuh, dan membiasakan pasukannya dengan disiplin yang jarang ditemui di kalangan suku. Ia tahu bahwa kunci kemenangan bukan hanya kekuatan, tetapi juga keteraturan. Nama Nader mulai terdengar di Khurasan. Dari pemuda tadi berkhianati menjadi pemimpin pasukan kecil, dan kemudian seorang panglima muda yang disegani. Persia dalam kekacauan. Saat itu Persia sedang berada di titik nadir. Dinasti Safawiyah yang pernah menguasai negeri selama lebih dari 2 abad telah melemah. Raja-raja Safawiyah sibuk dengan istana, tenggelam dalam kemewahan dan intrik, melupakan rakyat dan tentaranya. Bangsa Afgan memanfaatkan kelemahan itu. Mereka menyerbu Persia, bahkan berhasil merebut Isfahan, ibu kota megah kerajaan. Dinasti Safawiyah praktis runtuh, dan negeri Persia terpecah-pecah, dikuasai musuh asing maupun penguasa kecil yang memberontak. Di tengah kehancuran ini, muncul sosok Nader. Ia melihat kesempatan untuk mewujudkan sumpah masa kecilnya, membangkitkan Persia, mendampingi putra mahkota Safawiyah. Masih ada seorang pewaris Safawiyah yang tersisa, yakni Tahmaspi, seorang pangeran muda yang berusaha merebut kembali tahta ayahnya. Nader menawarkan diri untuk bergabung dengannya, membawa pasukan kecil yang setia. Dengan cepat, Nader menunjukkan kemampuannya. Dalam serangkaian pertempuran, ia mengusir pasukan Afgan dari Khurasan. Penduduk yang semula putus asa mulai melihat secercah harapan. Kemenangan demi kemenangan membuat Tahmasp semakin bergantung pada Nader. Ia pun mengangkat Nader sebagai panglima besar. Namun Nader tidak sekadar menjadi pelayan bagi Safawiyah. Di dalam hatinya, ia sudah mulai merencanakan jalan menuju tahta. Munculnya sang penakluk. Pasukan Nader berbeda dengan pasukan Persia sebelumnya. Ia membangun tentaranya dengan disiplin tinggi, memadukan kekuatan kavaleri Turkmen dengan artileri modern yang ia pelajari dari bangsa Eropa. Ia melatih prajuritnya untuk bergerak cepat, menyerang dengan kekuatan penuh, lalu menghilang sebelum musuh bisa membalas. Dengan pasukan ini, Nader mengusir Afgan dari Isfahan dan mengembalikan kota itu kepada Safawiyah. Namun ia tahu bahwa dinasti lama itu sudah terlalu lemah untuk memimpin. Setelah beberapa tahun memperluas pengaruhnya, menaklukkan Uzbek di timur, Turkmen di utara, bahkan menundukkan suku-suku keras kepala di pegunungan, Nader mencapai puncak kekuatannya, menjadi Shah Persia. Akhirnya pada tahun 1736, Nader memutuskan waktunya telah tiba. Sudah menggulingkan Tahmasp yang dianggapnya tidak layak memerintah, dan dengan dukungan para bangsawan serta tentara, ia dinobatkan sebagai Shah Persia. Penobatan itu berlangsung megah. Para duta asing datang menyaksikan, rakyat bersorak, dan Persia memiliki raja baru. Seorang lelaki yang lahir dari kemiskinan, namun kini menguasai tahta. Dinasti Afsharia resmi berdiri. Punah kejayaan, penaklukan India. Ambisi Nader tidak berhenti pada Persia. Ia ingin menaklukkan negeri-negeri lain, membangun imperium yang tak kalah dari kekaisaran kuno. Targetnya berikutnya adalah India, kerajaan Mughal yang kaya raya namun rapuh karena perebutan kekuasaan. Pada tahun 1739, Nader memimpin pasukan besar menyeberangi pegunungan Hindu Kush, menghadapi cuaca dingin, kelaparan dan bahaya alam. Namun pasukannya tetap teguh.
Di Karnal, pasukan Mughal yang jumlahnya jauh lebih banyak menghadang. Tetapi taktik Nader begitu brilian, ia memecah musuh, menyerang dengan kavaleri kilat, dan memanfaatkan artileri untuk menghancurkan barisan mereka. Dalam satu hari, kerajaan Mughal kalah telak. Delhi pun jatuh ke tangan Nader Shah. Di kota itu, ia mengumpulkan harta karun yang tak ternilai, emas, perak, perhiasan, permata, termasuk takhta merak dan berlian Koh-i-Noor. Harta rampasan itu begitu besar sehingga ia mampu membebaskan rakyat Persia dari pajak selama beberapa tahun. Kekayaannya menyaingi raja manapun di dunia pada masa itu. Seorang kaisar yang ditakuti. Kekuasaan Nader membentang luas, dari Kaukasus di barat, ke India di timur, dari Teluk Persia di selatan, hingga Asia Tengah di utara. Ia dijuluki banyak nama, Napoleon Persia, penakluk Asia, dan badai dari Khurasan. Namun di balik kejayaannya muncul sisi gelap. Nader semakin keras, kejam, dan penuh kecurigaan. Ia menghukum kota-kota yang dianggap memberontak dengan pedang dan api. Ia mengeksekusi jenderal-jenderalnya sendiri hanya karena curiga. Semakin hari, rasa takut terhadapnya lebih besar daripada rasa hormat. Kejatuhan sang raja. Seiring usia yang menua, sifat buruk Nader makin menjadi. Ia marah-marah, membunuh orang-orang terdekat, dan menimbulkan kebencian di sekelilingnya. Pada suatu malam tahun 1747, di sebuah perkemahan di Khorasan, para jenderalnya yang sudah tak tahan lagi masuk ke tenda tidurnya. Dengan pedang terhunus, mereka menghabisi hidup sang penakluk, Nader Shah, lelaki miskin yang menjelma menjadi raja terbesar Persia di abad ke-18, jatuh bukan oleh musuh asing, melainkan oleh pengkhianatan dari dalam. Warisan yang abadi. Meski pemerintahannya hanya 11 tahun, jejaknya sangat besar. Ia mengusir Afgan dari Persia dan memulihkan harga diri bangsa. Menaklukkan musuh-musuh di timur dan barat, termasuk Ottoman. Membawa Persia kembali menjadi kekuatan militer besar. Menaklukkan India dan membawa pulang kekayaan legendaris. Menunjukkan bahwa disiplin dan strategi bisa mengalahkan jumlah yang jauh lebih besar. Namun ia juga meninggalkan warisan kelam, kekejaman, penindasan, dan kehancuran. Setelah kematiannya, dinasti Afsharyah segera melemah dan Persia kembali terpecah. Epilog. Begitulah kisah Nader Shah, Napoleon Persia. Dari bocah kurus yang lapar di Khurasan, ia bangkit menjadi kaisar perkasa yang mengguncang Asia. Namun, seperti banyak penakluk besar, keserakahan dan kekejaman menjerumuskannya ke dalam pengkhianatan dan kematian. Namanya tetap abadi dalam sejarah sebagai lambang kejayaan dan peringatan tentang bahaya kekuasaan yang tak terkendali. Yang dilakukan Nader Shah dalam hidupnya, 1. Melewati masa kecil yang miskin dan keras. Lahir di Khurasan dari keluarga sederhana suku Afshar, ia kehilangan ayah sejak kecil dan hidup dalam kemiskinan. Tumbuh dengan kerja keras, berburu, dan belajar bertahan hidup di padang pasir. 2. Menjadi prajurit muda dan pemimpin kecil. Bergabung dengan kelompok pengembara bersenjata. Menunjukkan keberanian luar biasa di medan tempur. Cepat naik menjadi pemimpin pasukan kecil karena kecerdikan taktiknya. 3. Membantu kebangkitan dinasti Safawiyah yang runtuh. Saat Persia dikuasai bangsa Afgan, ia mendukung putra mahkota Tahmas. Dengan pasukan kecil, ia mengusir Afgan dari Khurasan, mengalahkan musuh-musuh lokal dan menarik dukungan rakyat. 4. Menjadi panglima besar dan penyelamat Persia, mengusir Afgan dari ibu kota Isfahan, menundukkan Uzbek, Turkmen, dan pemberontak di pegunungan, membentuk pasukan modern dengan kavaleri cepat dan artileri ala Eropa. 5. Menggulingkan Safawiyah dan menjadi Shah Persia, menyingkirkan Tahmasp yang lemah, dinobatkan sebagai Shah. Pada tahun 1736, mendirikan dinasti Afsharyah, dan mengalahkan musuh besar Persia, mengalahkan bangsa Afgan yang pernah menguasai Isfahan, mengalahkan Kesultanan Ottoman dalam beberapa pertempuran, menjaga perbatasan Persia dari serangan luar. 7. Menaklukkan India, puncak kejayaan. Pada tahun 1739, memimpin invasi besar ke India, menghancurkan pasukan Mughal yang jumlahnya jauh lebih besar di Karnal, menguasai Delhi dan membawa pulang harta luar biasa, takhta merak, berlian Koh-i-Noor, emas, dan perhiasan. Kekayaan itu membuat rakyat Persia bebas pajak selama beberapa tahun. 8. Membangun kekuasaan besar. Wilayah kekuasaannya membentang dari Kaukasus hingga India, dari Teluk Persia hingga Asia Tengah. Persia kembali dihormati sebagai kekuatan besar dunia. 9. Memerintah dengan tangan besi. Terkenal sangat keras dan kejam terhadap musuh maupun rakyatnya. Menghukum kota-kota dengan pedang dan api jika dianggap memberontak. Semakin tua, semakin curiga, bahkan membunuh orang-orang dekatnya. 10. Akhir hidup yang tragis. Dibunuh oleh para jenderalnya sendiri di Khorasan pada tahun 1747. Dinasti Afsharyah yang ia dirikan cepat melemah setelah kematiannya. Jadi sepanjang hidupnya Nader Shah,
Dari anak miskin menjadi prajurit, lalu panglima, kemudian raja. Mengusir Afgan, mengalahkan Ottoman, menaklukkan Uzbek dan Turkmen, menyerbu India dan membawa pulang kekayaan legendaris, mengembalikan Persia sebagai kekuatan militer dunia, tapi juga dikenal kejam dan akhirnya mati dikhianati. Aku melihat singgasana bukan sebagai kursi emas yang nyaman, tetapi sebagai medan pertempuran yang tak pernah selesai. Siapa yang duduk di atasnya harus selalu siap diguncang oleh badai. Musuhku sering berkata bahwa aku haus darah. Biarlah, mereka lupa bahwa darah adalah harga yang harus dibayar agar bangsa bisa berdiri dengan kepala tegak. Aku tidak hanya berperang untuk Persia, tetapi untuk harga diri orang-orang yang terlalu lama diinjak oleh bangsa asing. Setiap kemenangan adalah nyanyian kebebasan, dan setiap kota yang tunduk adalah tanda bahwa Persia bangkit kembali. Takdir bukanlah hadiah, melainkan jarahan yang harus diraih dengan keberanian. Siapa yang menunggu belas kasihan takdir hanya akan mati tanpa nama. Tetapi siapa yang menghunus pedang bisa mengukir sejarah. Aku lahir miskin di tanah yang keras, tetapi kemiskinan mengajariku dua hal, sabar dan pedang. Dengan keduanya, aku menaklukkan kerajaan dan menundukkan musuh yang merasa tak terkalahkan.